Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tunjukkan bagaimana caranya memasukkan screenshot di dalam template tugas Microsoft Teams pada kegiatan workshop kita. Berdasarkan template yang sudah dibuat oleh narasumber kita, di situ ada 13 slide yang harus kita isi dengan bukti pelaksanaan tugas-tugas tim yang sudah kita selesaikan. Sekarang saya mau jelaskan satu persatu. Pada slide pertama, itu terkait dengan membuat kelas di Teams dengan format, ini format namanya, kita copy paste saja, kemudian kita masuk di tim kita. Jadi cara buatnya seperti ini Bapak Ibu. Kita ambil join or create team, terus kita buat tim, create a team, ambil kelas karena untuk kelas kita akan buat tim, kemudian namanya kita tempelkan saja, copy paste saja dari tempat tadi. Di sini nama kita, saya masih buat nama peserta saja. Terus kita next, tidak perlu kita kasih deskripsi kalau kita tidak sempat. Nah di sini karena di situ ada petunjuknya bahwa kita masukkan trainer sebagai owner, kita pilih teacher saja, kemudian masukkan nama saya di sini. Tapi karena ini saya buat atas nama saya akan masukkan Pak Baharudin saja ya. Setelah masuk trainer sebagai owner di sini, kita add, kemudian close. Nah, sekarang terbentuk satu kelas namanya LV100 nama peserta. Dalam posisi ini untuk slide pertama kita screenshot, inilah isi dari slide pertama. Dengan menampilkan nama kelasnya, karena hanya nama kelas yang ditutup di sini kan. Oke, slide pertama selesai. Sekarang kita masuk di slide kedua. Slide kedua itu trainer diundang sebagai owner. Nah, tadi kan sudah diundang kan trainernya. Nah, karena sudah diundang trainernya, kita buka saja tempat membernya. Nah, di sini sudah ada owner ya, sebagai owner. Nah, saya sendiri dan Pak Baharudin sebagai owner. Di sini kita screenshot saja di sini. Ya. Screenshot langsung, kemudian angkat hasil screenshotnya ke slide kedua. Selanjutnya pada slide ketiga, menambahkan siswa dalam kelas Teams minimal 10 orang. Nah, di pada tugas ini saya lihat ada kecenderungan teman-teman yang bikin menghambat pekerjaannya teman-teman itu menunggu teman lain untuk join. Padahal perintahnya itu adalah memasukkan teman minimal 10 orang. Jadi kita masukkan saja, kita konfirmasi tentu sih sama yang bersangkutan, kita japri dia atau kita sampaikan ke dia bahwa saya akan masukkan Anda sebagai siswa di kelas saya. Masukkan saja, pilih 10 orang. Tidak usah tunggu nanti 10 yang join. Adapun kita bagikan dia link hanya untuk mengecek bagaimana keberfungsian daripada link yang kita buat. Yang pertama, yang kedua, untuk memberikan pengalaman kepada teman-teman untuk bisa bergabung ke sebuah kelas melalui link atau kode kelas. Hanya itu saja tujuannya kita membagikan ke teman. Tetapi untuk bukti daripada template ini, kita langsung masukkan saja 10 orang. Setelah cukup 10 orang, kita buka, kemudian kita tampilkan seperti ini. Kita buka, kemudian screenshot, masukkan ke sini hasilnya. Masukkan ke slide ketiga.
Kemudian slide kelima, mengundang siswa menggunakan kode kelas. Nah, di sini tidak usah kita sebar kode kelas, tidak perlu lah. Cukup kita ambil kode kelasnya. Nah, tadi mulai dari titik 3, kemudian manage team, kemudian setting, selanjutnya ada team codes. Di sini kita ambil generate. Nah, setelah muncul kodenya, di sini screenshot. Langsung screenshot, baru hasilnya kita tempelkan di sini. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kode kelas ini kita bagi untuk memberikan pengalaman kepada teman-teman supaya bisa bergabung ke sebuah kelas dengan menggunakan kode kelas. Tetapi bukan itu yang dituntut untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi cukup setelah muncul kode kelasnya, screenshot, tempelkan di template. Oke, slide keempat sudah selesai. Sekarang masuk di slide kelima. Mengundang siswa menggunakan link. Nah, di sini yang mau ditampilkan di screenshot hanya cara mengambil linknya. Caranya adalah ya dari titik 3 di sisi nama kelas kita buka, ambil ini get link to team, mengambil link untuk digunakan masuk ke dalam tim ini. Jadi setelah kita ambil ini link, klik, ya muncul ini screenshot. Screenshot baru masukkan ke template. Nah, linknya ini kita ambil, bisa masukkan ke postingan di kelas kita. Nah, di kelas yang Bapak Ibu buat, karena begini, link itu kalau saya kesulitan untuk memeriksa template yang Bapak Ibu kirim, mungkin karena persoalan jaringan saya atau dengan berbagai kendala teknis lainnya, mungkin saya akan menjelajah ke kelas Bapak Ibu dengan menggunakan link itu. Sehingga link itu penting juga untuk disampaikan, dibuat di sedemikian rupa supaya di tempat aman. Mungkin saya sarankan bisa di channel general di kelasnya masing-masing, di postingannya ya. Nah, itu. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk link diambil saja seperti ini. Dalam posisi ini screenshot, kemudian masukkan di slide kelima. Ya. Lanjut slide ke-7, membuat channel per topik. Caranya, defaultnya Microsoft Teams yang kita buat itu kan hanya satu channel, yakni channel general atau channel umum, saluran umum. Nah, sekarang kita mau buat berdasarkan topik yang kita inginkan, ini add channel. Nah, setelah kita buat namanya topik apa saja, kemudian kita oke. Setelah berjejer channel-channel di sini, maka kita screenshot. Hasil screenshotnya masukkan lagi di slide ke-6. Oke. Kemudian slide ke-7, memposting pengumuman. Nah, memposting pengumuman ini kita buat langsung pengumuman. Kalau boleh saya minta supaya gampang saya cari, itu pengumumannya dibuat di channel general. Karena channel general ini biasanya yang pertama tampil kalau kita periksa menggunakan ponsel. Nah, di sini di postingan channel general kita buatlah pengumuman. Caranya kita ambil new conversation, kemudian ambil ini yang ada tanda pena dan huruf A. Kita klik ini, kemudian di new conversation ini di tanda panah di sisinya kita buka, kemudian ambil yang announcement. Setelah itu inilah pengumumannya. Jadi ini type headline ini kita ganti pakai pengumuman boleh, atau judul apa yang mau disampaikan. Kemudian kalau kita ingin warna lain kita ambil di sini.
ganti warna, katakanlah sama pakai warna coklat, orange, ya coklat mungkin ini. Kalau kita mau gambar kita pakai ini, ambil gambarnya, kemudian kita masukkan subtitlenya sini, misalnya ujian akhir semester. Nah, terus isinya, isi pengumumannya, ambil, diharapkan kepada seluruh siswa ikut. Nah, setelah itu kita kirim. Setelah selesai dibuat pengumumannya, dalam posisi seperti ini, kita screenshot. Nah, hasil screenshotnya kita bawa lagi ke sini, post pengumuman sini, ya. Selanjutnya, slide ke-9 atau slide ke-8, melakukan aktivitas chat, menyapa anggota kelas. Nah, ini. Nah, kalau menyapa anggota kelas, langsung saja kita ketik di sini. Ini kan tempat postingan, tempat chat di sini. Kita langsung ambil new conversation, ketik, misalnya selamat pagi anak-anak. Ya sudah. Setelah itu menyapa siswa dalam posisi begini, screenshot. Screenshot, hasil screenshotnya bawa ke sini. Itu aktivitas chat kan seperti chat biasa di SMS biasa. Di postingan kelas. Kemudian slide ke-9 mengupload materi sesuai bidang ampuan. Nah, ini misalnya kalau kita guru ekonomi, kita masukkan materi ekonomi, materi apa saja sebenarnya, yang penting ada file yang kita upload. Tempat menguploadnya di sini. Pada bagian paling awal dari postingan di general, ya, di channel general ini, di situ ada upload class materials. Ya, di sini kita ambil. Setelah kita masuk ke situ, kita akan dibawa ke tempat files. Ya. Tempat files ini, kita buka materi kelas. Kemudian di sini kita mengupload file seperti biasa. Ambil file, satu file. Nah, setelah terupload, maka nama file itu akan tampil di sini. Nah, pada posisi ini kita screenshot. Karena file yang kita upload di kelas material, di materi kelas, itu sudah tampil. Atau bisa juga cara keduanya adalah kita langsung saja di sini di file. Kemudian kita ambil upload file dan seterusnya. Setelah muncul filenya, kita screenshot. Hasil screenshotnya dibawa ke slide 9. Lanjut. Berikutnya pada slide ke-10, membuat penugasan kepada siswa. Nah, kalau membuat penugasan kepada siswa, pertama kita ambil di assignment, kemudian ambil create assignment lagi. Nah, di situ kita ambil title-nya, satu tugasnya, tugas ekonomi Islam misalnya. Kemudian instruksinya seperti apa.
kemudian buat poinnya katakanlah 100 dan seterusnya. Ambil juga editnya. Di sini ambil. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita ambil yang di atas, yang defaultnya, maka siswa yang baru masuk setelah soal ini dibuat tidak akan bisa melihat tugas ini. Tapi kalau kita ambil yang di pointer di bawah, maka siswa yang masuk belakangan masih bisa mendapat tugas ini. Oke. Kita done kalau sudah selesai. Kemudian waktunya nggak masalah. Bisa juga dibatasi sampai besok. Kemudian kita assignment. Nah, dalam posisi ini screenshot dengan menampilkan judul tugas. Ya. Screenshot, hasil screenshotnya kembali dibawa lagi ke slide 10. Nah, jadi tidak perlu susah-susah Bapak Ibu. Kemudian slide 11. Melakukan penilaian dan memberi feedback. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita terhambat menyelesaikannya karena kita menunggu ada teman lain yang mau mengerjakan kita punya soal tugas. Padahal teman itu juga mungkin banyak juga kerjaannya. Sehingga kita terhambat. Nah, yang saya mau berikan petunjuk di sini untuk lebih praktisnya, soal ini dibuka saja. Dibuka saja ini soal. Template-nya kan memberi penilaian dan memberi feedback. Jadi kita nilai saja meskipun dia tidak kerjakan soal, buka saja ini tugas. Buka saja, tidak ada pekerjaannya siswa, kasih di feedback saja. Misalnya kasih feedback karena dia tidak store tugasnya, kasih feedback misalnya cepat selesaikan tugasmu. Kemudian kasih nilai di sini 10 ke atau berapa. Terserah mau kasih berapa. Selanjutnya di return. Jadi sudah ada feedbacknya. Nah, terus close. Perlu semuanya kita kasih nilai. Nah, kasih nilai semuanya. Nah, setelah selesai dia kerjakan semuanya, kita ambil di grades atau nilai. Kan melakukan penilaian dan feedback. Ya. Di posisi ini sudah ada tugas, ada nilainya, screenshot di sini. Kemudian kita masukkan ke template 11. Nah, sekarang template yang ke-12, slide yang ke-12, membuat schedule meeting. Kita ambil di Meet, ya. Schedule a meet, ya, buat schedule-nya ya. Buat title-nya, misalnya kuliah pertemuan pertama. Kemudian ambil attendance siapa, misalnya masukkan minimal 1 ya. Kemudian dijadwalkan, ya, katakanlah jadwalnya kita ambil besok. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ya sudah, dibuat jadwalnya. Ya. Kita send atau kirim. Nah, setelah kita kirim, maka muncul di sini pemberitahuan di dalam kolom general. Nah, sekarang kita mau buka. Nah, setelah muncul tadi di kolom general, kita buka kembali. Inilah schedule-nya. Ya. Dalam posisi ini screenshot langsung tempel di sini. Langsung tempel di template. Tidak ada susahnya. Nah, sekarang slide terakhir dari template kita. Melakukan pertemuan virtual dengan tim meeting. Anda sebagai organizer. Nah, oke, kita buat. Nah, dari schedule ini setelah kita screenshot tadi, kembali ke sini, kemudian kita join. Nah, kita join. Sekarang kita sudah join. Masukkan saja salah satu orang.
masukkan salah satu orang di dalam apa? Di dalam room kita, mas katakanlah siapa yang mau dipanggil, langsung ketik di sini supaya dia terpanggil. Langsung ketik di sini supaya terpanggil. Nah, setelah dia terpanggil, maka kita akan screenshot, screenshot di mana kita sebagai organizer, ya. Nah, dalam posisi seperti ini dibuka apa kolom attendance-nya, dibuka, kemudian kita screenshot. Selesai screenshot dari sini, langsung tempel ke sini, selesai. Jadi tidak perlu kita berlama-lama, tidak perlu ini cukup seperti ini saja tampilannya untuk apa? Karena yang mau saya lihat adalah Anda sebagai organizer bisa masuk ke dalam layar ini. Setelah selesai, habis selesai. Tidak ada lagi yang mau dikomunikasi. Tentu perlu ada di explore juga kelasnya biar lebih mahir, karena ini kan kita akan buat juga untuk mengajarkan ke teman-teman pada saat diseminasi. Nah, seperti ini simpelnya pengerjaan tugas untuk Microsoft Teams. Setelah selesai, kita masukkan ke dalam tugas kita. Nah, di sini dalam persoalan memasukkan tugas, karena ini ada 13 slide yang kita masukkan, Bapak Ibu saya akan berikan beberapa alternatif untuk memudahkan. Jadi teknisnya supaya tidak terlalu berat Bapak Ibu mengupload ke dalam tugas yang saya buat di dalam kelas kita. Ini setelah dimasukkan semua dalam bentuk gambar, hasil screenshotnya ini kan ada 13 gambar, jadi nanti volume file ini akan jadi besar. Salah satu trik untuk memperkecil volume supaya kita tidak kesulitan dalam mengirimkan tugas ini ke dalam fitur tugas kita, itu setelah selesai kita sudah mantap dengan modelnya, dengan desainnya, kita print PDF, ya. Print PDF. Biasanya kalau pengalaman saya, print PDF itu jauh lebih kecil ukuran filenya daripada file aslinya. Jadi setelah kita Ctrl P di sini, di jenis printer ini kita ganti dengan Microsoft Print Kita ganti dengan Microsoft Print to PDF. Kita ambil ini sehingga nanti akan diminta kita untuk menyimpan file ini dalam bentuk PDF. Setelah terjadi bentuk PDF, maka dia volumenya akan jauh lebih kecil daripada volume aslinya. Sebab kalau sudah masuk gambar di sini, volumenya akan beberapa mega ke atas ini. Tidak akan besar sekali dan akan menyulitkan kita dalam proses mengupload ke dalam fitur tugas. Baiklah, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat terus. Saya tunggu tugasnya teman-teman. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.